Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa, acara yang lagi viral ini bersama saya Nong Darul Mahmada dan ditemani oleh Belmondo Scorpio. Saya Kajito El Kayani. Nah, jadi hari ini kayaknya masih semarak ya, atau suasananya itu masih bangsa ini ikut merayakan 1 abad Nahdlatul Ulama atau NU yang rentetan acaranya itu dari kemarin-kemarin. Nah, puncaknya itu hari ini dari tadi malam tuh jam 12 malam sampai nanti jam 12 malam. Dibuka jam 12 malam dan diakhiri nanti jam 12 malam. Dan tadi di pagi hari puncaknya itu ada langsung Presiden Jokowi dan juga Wapres ya Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga seluruh tokoh masyarakat dari kalangan pemerintah, dari Sabang sampai Merauke, dan itu tumplok penuh sekali ya lapangan Sidoarjo. Kebetulan saya pribadi sebagai meskipun warga NU, gini-gini juga saya warga NU nih, dari keluarga NU. Ketika ikut menyaksikan acara puncak 1 abad ini tuh rasanya gimana gitu, merinding banget gitu, bangga ya, apalagi waktu Mas Adi MS memimpin lagu-lagu yang sangat buat jemaah NU itu membawa semangat yang luar biasa ya. Jalal Waton, Mars 1 abad NU yang diciptakan langsung oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Terus ada selawat Asgil gitu kan yang dinyanyikan oleh 4 anak-anak yang suaranya itu luar biasa gitu. Di situ kita bisa menyaksikan bagaimana luar biasanya NU sebagai ormas, organisasi masyarakat terbesar Muslim. Mungkin kalau Muslim seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia aja, tapi kalau di Indonesia itu ya terbesar. Dan bisa dibilang sebagai penjaga atau benteng Islam moderat di Indonesia. Dan itu sendiri disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya bahwa NU itu adalah ormas yang menjadi teladan sebagai Islam yang modern dan toleran, dan juga sebagai benteng kebinekaan di Indonesia gitu kan. Karena harus diakui bahwa kayaknya kalau nggak ada NU nih ya, Islam di Indonesia itu nggak tahu lah, mungkin samalah mungkin dengan Timur Tengah ya. Tapi justru dengan adanya tradisi di mana NU itu sangat masih mengagungkan yang namanya tradisi lokal, mempertahankan istilahnya kearifan lokal gitu kan, ada tahlil dan lain-lain, meneruskan perjuangan atau tindakan yang selama ini memang Islam datang ke Indonesia itu kan dengan cara-cara damai, lewat penyebaran misalnya oleh Wali Songo ya, yang itu bisa dibilang tuh sangat NU banget. Nah, dalam rangka kita juga ikut merayakan 1 abad NU ini, yang ininya itu motonya atau slogannya ini luar biasa nih, mendigdayakan NU Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Jadi selain NU itu Muhammadiyah juga sebelumnya udah merayakan 1 abad juga, tetapi bila kita bandingkan dengan NU, ini NU luar biasa. Makanya kemudian nih, kalau buat yang katakanlah kritis ketika ngelihat bagaimana NU ditampilkan seperti ini, itu ada yang bilang, wah ini jangan-jangan karena menuju pemilu kan nanti 2024 tahun depan gitu kan, jadi kayak NU itu kayak show force gitu kan. Nah, ini menarik ini kan. Padahal kan kalau sebagai orang NU, kalau saya sih melihatnya nggak seperti itu. Justru saya ingin melihatnya yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk menegaskan kembali bahwa hey, di Indonesia ini ada NU loh, Islamnya itu lain loh.
Jadi ketika melihat NU seperti ini ada rasa optimistis gitu loh melihat Indonesia, khususnya Islam di Indonesia. Ya. Oke, kita bahas itu. Siapa duluan? Mas Kajito langsung ya. Kamu kenapa kopiahnya nggak dipakai? Sengaja. Nanti dikira politisi. Iya, Di sini kita kan pakai aja. Ya. Ayo, Ya. silakan. Terima kasih Teh Nong. Jadi memang betul apa kata Teh Nong tadi, NU ini adalah ormas keagamaan terbesar di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Perlu dicatat itu karena kemarin kalau nggak salah keanggotaannya itu mencapai 90 juta lebih ya. Itu dulu ya. Jadi yang sekarang hadir itu mungkin sekitar 1% atau 0, ya, karena kan nggak semuanya. Nggak semuanya. Itu aja katanya udah macet-macetan. Nggak muat. Itu kalau semua tumplek di situ nggak akan muat ya. Karena di Mekah yang gede itu aja itu 3 juta udah sesek gitu ya. Padahal gede itu. Apalagi di Sidoarjo yang lokasinya sempit gitu ya. Memang tidak disediakan untuk publik seluas sebesar itu. Jadi menurut saya memang masuk akal ya jika NU kemudian ditarik-tarik ke politik ya. Sejarahnya sebenarnya panjang kalau NU ini semenjak tahun 1955 ya, pada pemilu pertama di Indonesia. NU menunjukkan bahwa tanpa NU Masyumi itu gak ada apa-apanya gitu loh. Kocar-kacir, dan setelah itu terpuruk ya karena terlibat PRRI dan sebagainya. Tapi meskipun Masyumi masih besar waktu itu, ketika NU berdiri sebagai partai politik ya, menunjukkan bahwa NU itu masanya banyak ternyata, karena dulu dianggap sebagai kelompok tradisional yang nggak ngerti politik gitu loh. Diabaikan. Jadi tuntutan kiai-kiai khos, kiai-kiai sepuh dulu yang minta posisi NU di Masyumi diperhatikan, nggak digubris. Kalian tuh siapa sih gitu kan? Jengkel kan? Kelompok sarungan. Kelompok sarungan mana ngerti politik, calonnya aja nggak ada gitu loh. Ya, mungkin ada beberapa yang terlihat intelek yang ini seperti itu kan, tapi memang sebagian besar di pesantren waktu itu kan nggak memahami politik global misalnya begitu ya. Jadi itu yang dianggap oleh orang-orang Masyumi waktu itu, NU itu ketinggalan gitu. Jamaah yang yang kalau nggak ada Masyumi kalian mau kemana gitu. Makanya ketika berdiri sebagai partai politik membuktikan bahwa NU nomor 3 kalau nggak salah waktu itu. Tapi itu sudah membuat Masyumi kedodoran, dan NU membuktikan bahwa dia merekrut kader di luar dirinya. Jadi orang-orang yang sudah berkecimpung di politik ditarik ke NU karena memang nggak ada wakilnya gitu loh. Nggak ada yang tertarik dengan politik waktu itu. Dan sejak itulah ketika kembali ke khitah NU itu, saya lupa tahunnya ya. 1984 ketika zaman Gus Dur ya. Itu NU kembali menjadi organisasi ya, bukan partai politik. Dan sejak saat itu NU itu diperebutkan oleh berbagai macam organisasi politik ya. Baik individual maupun partai politik gitu. Nah, sekarang ini kita lihat NU juga ditarik-tarik ke arah yang sama. Jadi secara personal juga ada tokoh-tokoh yang mendekat ke NU, seolah-olah yang paling NU, kira-kira begitu. Yang wajahnya tampil di mana-mana. Jadi secara personal ya. Secara politik juga begitu. Ada partai politik yang misalnya PKB yang seolah-olah mengklaim dirinya bahwa NU itu ya PKB, seolah-olah begitu. Padahal enggak, bahwa waktu itu Gus Dur memang bentuk PKB ya sebagai corong NU karena Gus Dur menilai P3 itu terlalu ramai gitu loh. Jadi dominasi NU di P3 saat itu malah kecil. Padahal dia yang paling besar masanya. Jadi ada ormas-ormas Islam lain yang masuk ke P3 dan kuat posisinya gitu loh waktu itu. Sehingga Gus Dur berpendapat kenapa tidak NU yang masa NU digiring pada satu partai yang saat itu dibentuklah PKB. Tapi itu bukan berarti seluruh masa NU harus ke PKB gitu loh. Itu hanya salah satu jendela ya kalau kata Gus Dur dulu. Artinya bahwa sekarang kalau kita cermati di setiap partai itu ada tokoh NU gitu loh. Ya, tak terkecuali Demokrat misalnya ada tokoh-tokoh NU di sana. Di Nasdem, di PSI bahkan ya, di PDIP, di Golkar, dimanapun itu ada tokoh NU. Karena memang kita harus mengakui NU itu sangat besar ya. Bahkan untuk wilayah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah itu suara NU sangat dominan gitu. Jadi kalau misalnya Jawa Timur untuk Pilpres misalnya kalau ada calon yang mewakili NU dari daerah itu suaranya akan sangat kuat di daerah itu. Oleh sebab itu partai politik atau tokoh-tokoh personal itu selalu mendompleng atau meminjam nama besar NU untuk menarik massa ya pada dirinya, seolah-olah bahwa ini loh ini membuka diri untuk NU juga, ini rumahnya warga NU juga, jadi bukan hanya PKB. Kemudian yang ingin saya soroti juga klaim-klaim sepihak ya yang menyebutkan bahwa tadi
kalau NU ya harus PKB. Artinya bahwa ini sebenarnya bertolak belakang dengan sejarah NU kembali ke khitah tadi yang diagendakan atau dipelopori oleh Gus Dur dulu. Jika NU sudah kembali ke khitah, berarti memang tidak ada satu partai yang menjadi rumah NU. Rumah NU di politik ya dimanapun itu, di partai-partai apapun itu yang menjadi kecocokan dari seorang Nahdliyin gitu ya. Kalau ketika ada kemarin kan ada itu ketua PBNU yang melarang ya penggunaan atribut NU atau kantor-kantor NU yang digunakan untuk partai politik tertentu, dan sempat ada ketegangan saat itu dengan ketua umum PKB. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh NU itu hanya menjaga khitah tadi, tidak ingin dipersepsikan menjadi salah satu kekuatan politik, karena ini memang berbahaya kalau NU kembali dipersepsikan sebagai kekuatan politik, satu partai politik. Karena kalau nyenggol partai, ngeritik partai bisa menjadi ngeritik NU, kan gitu. Masalahnya di situ. Ngeritik tokoh-tokoh di salah satu partai tadi yang diklaim sebagai partainya NU, itu berarti mengganggu NU. Dan ini yang tidak bagus ya di kemudian hari. Makanya menurut saya sampai hari ini, apalagi ini tahun politik ya, yang dilakukan oleh NU itu sudah benar. NU tidak memihak. NU tidak khusus untuk satu partai, tapi ada di mana-mana. Itu peran NU saat ini. Karena sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, memang kalau NU dikooptasi atau dia dipaksa menjadi satu suara saja, satu saluran politik saja, itu akan berbahaya. Itu akan muncul kediktatoran menurut saya dalam hal memaksa seseorang atau jamaah tertentu untuk masuk ke politik praktis. Berbeda dengan dalam berkeyakinan keagamaan ya, karena ini politik, dan politik itu penuh dengan intrik ya, penuh dengan siasat, penuh dengan jebakan-jebakan, penuh dengan hal-hal yang tidak etis dan seterusnya, dan ini tidak layak kalau membawa NU atau tokoh-tokoh yang ada di struktural NU ke dalam kubangan politik. Maka framing atau klaim-klaim sepihak terhadap NU mestinya ya masyarakat bisa menilai sendiri bahwa NU sudah kembali ke khitah dan NU tidak layak untuk diklaim oleh orang-orang itu. Saya pikir itu, Teh. Menarik. Nah, tapi sebelum kamu mau menanggapi Kak Jito, kamu tadi nonton kan acara Satu Abad NU itu? Nonton. Kamu gimana? Kamu kan masih muda nih, Iya. ngelihat cerita-cerita gitu, kisah-kisah tentang NU ini gimana? Kalau saya jujur ya, saya tahu NU itu pertama dari Gus Dur pasti. Terus kalau saya tadi sempat nonton juga Mas Kajito terkait dengan hal yang disampaikan sama Gus Mus dan Bu Yeni Wahid. Ya. Ini terkait kalau saya notice tuh ya, yang garis bawahi adalah dia menyampaikan bahwa kita Indonesia adalah sebagai negara bangsa. Karena kita negara bangsa, kita menolak bentuk-bentuk negara kekhilafahan. Dalam hal ini berarti saya melihat bahwa NU di Indonesia benar-benar menjaga kebinekaan di negara ini. Bayangin, ada agamanya beda di sini, sukunya yang beda di sini, tapi NU tegak lurus bahwa kita adalah bangsa modern dan yang menyatukan kita adalah sebuah kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Ya. Dan NU ini ceritanya panjang juga, Mas Kajito. Adalah kisah-kisah politik sebelumnya. Adalah kisah-kisah bagaimana NU hari ini banyak sosok-sosok yang masuk ke partai politik, cuman pada akhirnya saya perhatiin ya, dia membawa nama pribadi. Tapi nggak bisa dipungkiri, nama pribadi itu di belakangnya membawa organisasi NU. Dan kalau saya perhatiin, Mas, ini agak kesulitan di anak mudanya ya, Mas ya. Ya. Kalau misalnya ada satu tokoh NU yang cukup terkenal misalnya, terus masuk ke dalam satu partai politik, kesulitan-kesulitan kayak pemilih pemula misalnya, kalau kita berkaca pada pemilu 2024 ya. Apakah sosok ini mewakili NU dalam partai itu atau tidak? Dan ini terjadi, Mas, sama PKB. Kan banyak orang mengira PKB ini NU, karena ada tokoh NU misalnya di situ. Padahal NU tuh udah sampaikan bahwa mereka tegas tidak mendukung salah satu partai politik manapun. Ya. Mereka kembali ke kita mereka sebagai organisasi masyarakat yang tujuannya menjaga iklim. Ada kemudian rumah ibadah yang terganggu, NU tuh akan maju paling depan bahwa ini hak mereka beribadah, ayo kita dorong. Hal-hal semacam ini yang saya rasa NU ingin kembalikan, sehingga mereka tidak terjebak pada intrik politik yang mementingkan satu kelompok. Dan pidato yang disampaikan Bu Yeni Wahid itu keren banget. Dan saya rasa itu harus ditonton sih sama anak-anak muda. Karena dia tuh menyampaikan dengan tegas ya, tidak ada negara khilafah. Tidak ada pikiran-pikiran yang, itu kan pikiran zaman dulu. Nggak pikiran modern yang
kita menerima semua perbedaan ini gitu. Dan saya rasa itu harus dilihat tuh sama seluruh anak muda. Dan saya nggak tahu nih apakah saya ini tergolong NU atau juga, karena saya kan belum menggolongkan diri saya gitu ya. Cuman saya kan mantan santri, terus saya ini manut sama pemerintah. Apakah saya hitungannya NU kultural ataukah NU tradisional? Saya nggak bisa bedain itu. Dan anak-anak muda sekarang tuh kan kalau melihat organisasi-organisasi Islam itu pikirannya tuh masih agak ini Mas. Misal dulu kita melihat HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah gitu. Pikiran anak muda, apalagi pemilih pemula itu kan melihatnya, ini organisasinya ngapain gitu-gitu. Nggak ada kejelasan. Tapi 1 abad NU ini menjelaskan seolah-olah bahwa NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia menjaga keberagaman, berpikir lebih moderat, lebih progresif, sehingga masyarakat khususnya anak muda tuh akan melihat tuh, oh NU tuh begini. Dan FPI dan HTI itu adalah pikiran yang sebenarnya nggak boleh, sehingga pemerintah larang. Saya rasa kampanye mengenai bahwa NU itu adalah organisasi yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan progresif itu harus terus dikampanyekan. Kalau saya melihatnya begitu, Mas. Ya, betul. Jadi kalau kita highlight ya dari pernyataannya Kak Jito sama Belmondo, ini melihat bahwa NU itu kayak rumah bersama untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan itu memang selama ini peran itu dilakukan oleh NU. Jadi NU itu tidak melihat misalnya dia itu Islam atau enggak misalnya gitu. NU itu menjadi rumah yang nyaman untuk semuanya. Yang menarik kalau menurutku ya, Bro Jito, dari rangkaian acara ini, yang menarik itu kan sebelumnya kan ada yang namanya workshop apa istilahnya itu, fikih peradaban ya. Nah, kebiasaan atau tradisi dalam NU itu kan ada yang disebut dengan bahsul masail ya, yang kalau dulu dalam setiap muktamar kan, setiap muktamar NU itu selalu ada bahsul masail. Kemarin juga ada, tapi ini dalam konteks fikih peradaban itu adalah menjawab persoalan-persoalan yang kekinian gitu loh. Nah, yang menarik dalam tradisi NU itu, Bel, itu hampir semua persoalan-persoalan itu selalu responinya itu dengan tidak hitam putih. Tidak misalnya ini halal, ini haram, enggak. Dalam tradisi NU itu selalu ada alternatif. Itu yang menarik ya dari NU itu. Itu yang buat saya sangat membanggakan ya. Terus yang kedua, ini yang menarik lagi, itu yang tadi saya sempat sampaikan bahwa Kiai Yahya Stakuf, Kiai Yahya atau ketumnya itu Gus Yahya, ini menegaskan lagi soal khitoh NU itu ya, yang tidak berpolitik praktis. Kenapa ini harus ditegaskan lagi? Karena selain menjelang tahun depan 2024 pemilu, itu juga sebelum Gus Yahya nih, gitu, ini kan sempat ada yang namanya kesan dari publik gitu kan, bahwa NU dulu itu memang politis. Betul. Ya kan, sangat erat kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Kak Jito, PKB. Betul. Identik dengan PKB. Betul. Makanya itu ditegaskan lagi, sekarang enggak seperti itu. Jadi Gus Yahya sebagai ketum sekarang itu benar-benar kayak semacam menjaga atau menjadi penjaga untuk hitoh NU ini diterapkan dengan konsisten, ya kan? Nah, kalau kamu melihat usahanya Gus Yahya dan pengurusnya sekarang itu, nah kira-kira kamu sendiri optimis enggak bahwa ketika di tahun pemilu mendatang ini NU akan bisa berperan seperti itu, Bro? Ya. Kalau saya karena sangat kan pasti optimis, diperebutkan kan, betul, gitu kan, suaranya ya. Suaranya betul. Gus Yahya dulu pernah di PKB juga ya, padahal, tapi melarang NU tuh ditarik-tarik ke salah satu partai termasuk PKB. Ini yang unik di sini, karena saya tahu betul sebelum Gus Yahya itu bukan hanya yang di PKB itu adiknya kan masih, kalau Gus Yahya kayaknya enggak dia pesantren. Tapi sebelumnya di Gus Dur kan, apanya Gus Dur. Iya, tapi dia enggak ikut di. Oh ya, pantesan karena sangat tegas gitu ya, sangat membatasi bahwa
NU ya NU, partai ya partai. Dan ini saya tahu betul bahwa sebelum Gus Yahya itu bukan hanya mengarahkan, bahkan terjun langsung ke lapangan. Ada cerita yang itu yang waktu pemenangan Ida waktu itu ya melawan Ganjar. Nah, memang dampaknya besar. Dengan turun ke bawah itu dampaknya besar banget dan itu mengagetkan ya karena siapa dulu lamanya Sudirman Said itu bukan siapa-siapa gitu loh. Ya dia memang pernah jadi menteri gitu, tapi untuk Jawa Tengah dia nggak dikenal sebenarnya. Tapi ini faktor yang menentukan sebenarnya Ida Fauziah tadi karena NU solid dan turun ke bawah gitu loh. Ini yang sebenarnya dari kacamata politik sangat disayangkan. Nggak boleh dong struktur PBNU berkampanye misalnya mengarahkan meskipun itu calon dari NU, nggak boleh dong. Dia harus benar-benar netral gitu loh. Biar yang kampanye dia anak-anak bawang gitu loh, yang nggak ada di struktur, yang benar-benar politis gitu ya. Yang benar-benar saya politisi benar-benar begitu, bukan orang yang ada di struktur NU. Dan saya melihat Gus Yahya ini benar-benar bisa melepaskan semua itu. Untungnya begitu gitu loh. Karena perseteruan dengan ketua umum PKB yang kemarin ada semacam agak konflik gitu ya. Itu sebenarnya ya karena Gus Yahya berbeda gitu loh. Gus Yahya tidak ingin NU itu hanya dimiliki oleh salah satu partai saja. NU itu milik semuanya. NU menjembatani semuanya. Kalau memang di PDI ada kader NU, di Golkar enggak. Masalahnya di mana gitu loh. Nggak ada lagi yang memanfaatkan NU, hidup dari NU. Itu sama dengan hidup dari NU loh. Yang mau kalau NU ya harus partai ini, kalau nggak partai ini ya belum NU-nya belum sah misalnya, itu nggak benar gitu. Jadi yang dilakukan Gus Yahya itu adalah sebuah sesuai dengan sesuai dengan arah NU yang kembali ke khitahnya. Meskipun kita tahu dulu Gus Dur membentuk PKB untuk memfokuskan kader-kader NU ini yang potensial yang bisa memimpin, karena saat itu Gus Dur melihat NU itu belum mencapai titik ini gitu loh, belum ada yang mencapai titik puncak. Itu artinya NU meskipun dulu ada P3 ya belum artinya gini loh, kalau saya yang orang NU kemudian ada orang-orang lain di satu partai, kita yang berbeda jauh jamaahnya misalnya porsinya sama, itu kan ya nggak enak kan, kecewa kan, makanya dibentuk PKB waktu itu. Tapi bukan berarti bahwa NU harus ke salah satu partai, dan ini benar yang dilakukan oleh Gus Yahya. Meskipun adiknya dari PKB ya, mestinya kan ikut adik saya kan gitu, ini nggak boleh begitu. Kemarin ada di Jawa Timur yang cabang NU itu ya mengadakan satu partai, itu dilarang, ditegur, diberi keteguran keras, nggak boleh. Ini menunjukkan bahwa ya saya akan sangat optimis ya dengan Gus Yahya, karena memang NU yang dia pahami, yang dia pelajari dari Gus Dur itu ya NU yang menjawab semua masalah, yang melindungi semua kelompok gitu ya, bukan NU yang secara eksklusif dimiliki oleh salah satu faksi saja, salah satu partai saja. Kemudian Tenang, sebelum saya lupa, saya ingin menambahkan soal khilafah tadi ya, yang disebut Bro Belmondo. Sebenarnya ini berkaitan dengan sejarah ya. Kalau dulu NU itu dibentuk tujuannya sebenarnya satu, untuk menolak Wahabi, untuk melawan Wahabisme. Karena waktu Kiai Hasyim Asy'ari itu gelisah waktu itu ya, dengan banyaknya haji yang ke Mekah, balik terus menyebarkan Wahabisme. Ada Imam Bonjol di Sumatera Barat, ada Haji Piobang, Haji Miskin, dan seterusnya itu ada banyak hal. Bukan hanya di Jawa Tengah, sebenarnya di Sumatera, sebenarnya di Jawa juga ada, di mana juga ada anasir-anasir Wahabi itu banyak waktu itu. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari gelisah, kemudian melalui gurunya Kiai Khalil Bangkalan yang mengutus Kiai As'ad, waktu itu masih muda kan, Kiai As'ad yang masih keluarganya Kiai Hasyim, memberikan pesan lah dari gurunya bahwa untuk mendirikan Jam'iyah tadi. Ini kok sesuai dengan kegelisahan saya, karena Kiai Khalil itu wali yang sangat terkenal waktu itu ya, karomahnya luar biasa. Jadi paham yang Kiai Hasyim Asy'ari di mana, Kiai Khalil di mana, bisa nyambung gitu loh. Akhirnya didirikanlah NU, kemudian Kiai Hasyim membuat kitab khusus ya tentang ke-NU-an itu yang menolak Wahabi. Tujuannya itu sebenarnya, menolak Wahabisme, karena dulu amalan NU itu dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan, itu mulai ada itu dulu. Nah, ini yang ditolak. Kemudian saat ini mungkin Wahabisme nggak terlalu kuat ya, karena NU sudah sangat kuat, sangat solid. Wahabisme ada, tapi nggak serem dulu lah gitu ya.
mungkin mereka tetap eksis, mereka tidak diberhangus ya, kecuali yang kejadian di Madura itu ada tuh yang karena memfitnah, menjelek-jelekan ulama NU, Kiai Hasim dan seterusnya, akhirnya terjadi konflik ya di Madura itu. Tapi selain itu sebenarnya kalau mereka baik-baik saja, nggak diganggu sebenarnya gitu ya. Kemudian makanya kenapa hari ini ketika satu abad NU mengkhususkan diri menolak khilafah? Karena yang berbahaya saat ini khilafah gitu loh. Yang terstruktur, yang rapi. Bahkan kalau kita berkaca di Arab Saudi, Wahabisme itu mulai melemah. Mulai terbuka Arab Saudi itu. Mulai menerima hal-hal yang oleh ulama dulu di Saudi itu sangat ditolak gitu loh. Misalnya Ronaldo boleh hidup serumah dengan tanpa nikah dengan pacarnya. Itu dulu diharamkan benar-benar nggak boleh, sekarang boleh gitu loh. Kemudian perempuan tidak wajib berjilbab di luar rumah. Itu ada banyak hal yang berubah di sana. Dan ini menunjukkan bahwa dalam Muktamar NU tadi yang disebutkan dalam satu abadnya disebutkan bahwa menolak negara khilafah di Indonesia itu sudah benar. Ini melanjutkan tradisi dari sejarah tadi yang saya sebutkan menjadi satu pedoman yang lebih khusus lagi karena khilafah ini memang terbukti ada dan sangat berbahaya. Dan bahkan kemarin tuh ada di salah satu BUMN Felix Yung ngisi ceramah itu kan, yang geger ribut itu. Artinya bahwa katanya padahal enggak ya. Ini yang menunjukkan bahwa memang banyak mereka terstruktur, rapi, ada di mana-mana. Nah, makanya NU ini kegelisahan yang dirasakan Kiai Hasim dulu terhadap Wahabi sekarang dirasakan oleh ulama-ulama sepuh NU terhadap khilafah gitu. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama NU sekarang untuk menolak, sama seperti yang dilakukan Kiai Hasim waktu itu ketika mendirikan NU. Sekarang yang ditolak adalah khilafah karena saat ini khilafah itu sudah sangat banyak ya, sudah dibubarkan memang, tapi jaringannya masih hidup dan masih menyebar kemana-mana. Maka oleh sebab itu ya kita harus dukung ya, karena kalau nggak diawasi, kalau bukan NU yang ributin kemarin tuh orang-orang NU dan sebagainya, kelompok moderat dan sebagainya, khilafah mungkin sampai hari ini belum dibubarkan HTI itu. Karena NU sangat getol menolak, akhirnya dibubarkan. Saya pikir itu kan. Iya. Jadi bisa dibilang tampilan ya, atau bisa dibilang show force-nya NU satu abad ini tuh sebagai bentuk konfirmasi ya, bentuk konfirmasi umat Islam di Indonesia tentang menolak, lebih menginikan lagi, menegaskan lagi bahwa menolak khilafah, menolak menegaskan bahwa ini NU konsisten dengan Pancasila ya. Ini sebenarnya kan bisa dibilang dampaknya ini bikin kejang-kejang kalangan kadrun ya. Kalau dulu ya sebelum, tahu nggak Bel, kamu perhatikan dulu ya, waktu zaman SBY kalau nggak salah tahun berapa, 2000 berapa gitu 2000. Kan HTI itu kan dikasih waktu, dikasih tempat di GBK kalau nggak salah untuk show force juga kan. Sampai live di TVRI waktu itu, sampai sebegitunya loh. Nah sekarang ditegesin lagi oleh NU. Meskipun tadi dibilang oleh Kak Jito bahwa HTI sudah dilarang, tetapi anasir-anasirnya kan masih sangat kuat. Nah, buat kamu tuh gimana? Kamu tadi sempat juga udah nyampein ya. Tetapi apakah kamu juga ngerasa bahwa yang namanya ancaman-ancaman terhadap kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45 itu buat kamu dulu kan mahasiswa kalau nggak salah ikut terlibat apa tuh organisasi apa kamu, Rabani apa itu kan agak-agak kesana kan Bel? Kerasa kan? Oke, kerasa. Kalau saya ya jujur. Dibuka di sini pemirsa Cokro TV ini. Bilmondo. Kalau saya tetap pada konsep khilafah kita tolak. Karena ini kan konsep yang sebenarnya dalam tanda kutip ini angan-angan. Dan kita nggak pernah lihat bahwa negara dalam bentuk itu tuh berhasil. NU menolak HTI itu adalah langkah yang luar biasa dan harus kita apresiasi. Walaupun sampai hari ini si anasir HTI ini masih berkeliling, masih berjalan, masih menuangkan pikiran-pikiran dia tentang bahwa kita bukan negara bangsa, bahwa orang yang di luar agama kita adalah orang yang salah gitu. Itu kan pikiran-pikiran yang salah sebenarnya sebagai negara bangsa. NU tegas untuk menolak pikiran itu. Bahkan kenyataannya NU sampai hari ini berdiri pada titik kita menolak khilafah. Dan saya ingin berkaca juga ke belakang. Ini sebelum acara satu abad NU nih. Gus Yahya juga pernah sampaikan
bahwa NU dalam kategori ini berarti struktur di dalamnya, organisasi dalamnya itu menolak politik identitas. Itu pernah disampaikan. Oh iya, benar ya, politik Jadi, identitas. pada saat NU menggaungkan anti khilafah, anti politik identitas, berarti NU melihat Indonesia itu memang sebagai negara yang beragam. Dia menerima tuh perbedaan-perbedaan bahwa kita tuh beda ras, beda suku, bahkan beda status sosial. Yang kemudian NU tuh pengen mendorong supaya teman-teman, bahkan yang ada orang politik gitu, kalau ingin maju sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin bangsa, yang dibawa itu adalah bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan pikiran-pikiran satu kelompok, tapi pikiran-pikiran tentang kesejahteraan. Bagaimana kemudian anak muda itu diberikan ruang kreativitas, yang bagaimana ya BPJS, pokoknya hal-hal yang begitulah, hal-hal yang berekonomi. Kemudian saya perhatikan NU itu fokusnya di situ. Yang kemudian NU sebagai pendorong kemajuan bangsa. Kalau kan dulu istilahnya, dulu NU bersarung. Sekarang udah melek teknologi. Saya rasa pergeseran satu abad NU ini sebagai momentum juga. Bahwa Indonesia atau anak muda atau siapapun harus mulai menyadari bahwa apapun ormas Islam yang ada, bisa kita sebutlah sebagai NU kah, Muhammadiyah kah, bahwa mereka hadir itu ingin menjaga kemanusiaan yang ada di negara ini. Tidak lagi berpikir ke belakang tentang negara khilafah, kita akan bergerak nih menuju negara yang dengan politiknya modern, teknologinya modern, dan bagaimana kita sebagai orang yang beragama tuh jalannya beriringan. Walaupun dia tuh beda agamanya, beda sukunya, saya rasa NU tuh berdiri pada titik itu. Titik moderat dan ingin mendukung kemajuan Indonesia. Dan terlihat sih dari statement Gus Yahya selama dia menjabat sebagai ketua NU. Politik identitas no, khilafah no. Kalau saya sih itu. Ya, oke, closing. Ya. Sebentar aja. Siap. Takut kepanjangan. Ya. Namanya juga closing. Jangan diambil statement saya, Mas. Ya, saya kira pesannya cukup jelas ya dalam ulang tahun ke-100 NU ini, bahwa yang diinginkan NU itu ingin menjaga kerukunan sebenarnya, menjaga Bhinneka Tunggal Ika agar Indonesia ini tetap ada, itu saja. Kebetulan bahwa kenapa khilafah ditolak, karena mereka menginginkan sebaliknya. Jadi seandainya khilafah itu seperti Wahabi saat ini, yang hanya ingin mengumpulkan jamaah, yang hanya punya pandangan fikih berbeda, itu akan dibiarkan, tidak akan dilarang. Tapi ini yang sangat asasi, khilafah itu lebih berbahaya dari mereka yang dulu ditentang oleh Kiai Hasyim ya dengan mendirikan NU. Khilafah hari ini sudah mengancam bangunan tempat semua umat beragama berada. Jadi kalau ini tidak dilawan, betul sekali, makanya momentumnya sangat pas. Jadi NU kembali mengingatkan kepada jamaahnya, terutama khususnya ya umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa lawan kita hari ini yang berbahaya, yang mengganggu kesatuan Indonesia adalah khilafah. Dan itu yang harus benar-benar kita yakini, benar-benar kita awasi. Kalau sempat bocor lagi dia ada di BUMN atau ada di mana, ya kita harus bersuara gitu loh. Karena kalau ini dibiarkan, mereka nyuri-nyuri kan biasanya. Itu mereka jaringannya akan hidup gitu loh. Maka bisa mungkin jaringan ini harus diputus, tidak boleh. Selama kamu menginginkan merombak tatanan dasar negara ini, yang dirugikan itu orang banyak. Dan ini berbahaya. Bukan hanya NU yang dirugikan, tapi semua umat beragama, semua kelompok. Dan ini membutuhkan soliditas kita semua, bukan hanya NU ya, meskipun dia ada ormas terbesar di dunia, tapi kalau NU sendiri ya kasihan, kewalahan, dan itu akan tidak sanggup membendung anarki jahat, karena tidak hanya HTI sebenarnya, ada banyak anarki jahat lain, terutama terorisme yang terus mengincar, terus menggerogoti, dan ini perlu kita dukung dengan sekuat-kuatnya, dengan sepenuh-penuhnya, bahwa NU sampai hari ini adalah menjadi benteng ya, yang menjaga NKRI ini tetap utuh, tetap damai, tetap toleran, tetap rukun, dan tetap layak untuk dihuni oleh berbagai kelompok di seluruh Indonesia. Oke. Belmondo. Kalau dari saya akan sampaikan selamat 1 abad Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama makin berjaya. Dan saya ingin sedikit menyampaikan bahwa kita juga harus banyak berterima kasih ke teman-teman NU yang hari ini memang gencar, memang sangat memperhatikan bahwa sebenarnya di Indonesia ini banyak pihak-pihak yang ingin menghancurkan nilai-nilai kebangsaan kita dengan pikiran-pikiran tentang khilafah, pikiran-pikiran radikal, bahkan pikiran-pikiran tentang terorisme. Dan bahkan kita harus apresiasi juga kepada Gus Yahya yang udah sampaikan bahwa NU menolak politik identitas. Yang di sini dimana berarti dia menegur semua pejabat publik yang nanti mencalonkan diri agar membawa gagasan yang tujuannya mensejahterakan orang,
bukan membawa gagasan satu atau dua kelompok. Yang kemudian kemajuan bangsa itu bukan letaknya di situ, tapi di gagasan-gagasan tentang kesejahteraan. Dan kita harus dukung terus NU supaya terus mengawal bangsa Indonesia, bukan hanya 100, 200 tahun ke depan, 300 tahun ke depan, dan kita doakan ormas-ormas lain juga bisa mencontoh NU sebagai ormas yang cukup baik di Indonesia. Kalau dari saya itu. Ya, mantap. Jadi disinilah kita sudah banyak membahas tentang relevansi ormas terbesar di Indonesia dalam fungsinya atau perannya menjaga kebinekaan, menjaga NKRI ini ya, konstitusi kita. Dan meskipun begitu, seperti yang tadi dibilang oleh Kak Jito, tentu saja kita tidak bisa hanya menyerahkan sepenuhnya saja kepada NU, tetapi juga adalah tugas kita semua untuk bersama-sama dengan NU mencintai negeri ini, merawat negeri ini, apalagi ini menjelang tahun politik ya, dimana tentu saja pasti ada kelompok-kelompok yang istilahnya memanfaatkan bermain di air keruh inilah gitu kan, pura-puranya ikut partisipasi apa-apa, tapi ternyata mungkin dia punya hidden agenda sendiri gitu, dan itu yang harus juga diwaspadai, dan itu yang juga diingatkan tadi dalam pernyataan 1 abad NU juga ya, yang dibacakan oleh Gusmus dan juga Mbak Yeni Wahid. Kita akhiri dulu ya, selesai dulu. Minggu depan kita akan ketemu lagi pemirsa Cokro TV di acara yang lagi viral dengan pembahasan yang mungkin akan lebih ramai lagi, lebih hangat ya. Oke, terima kasih. Salam semuanya. Salam.